Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan dengan nomor NPM 10 12 05 16 dari kelas F2 Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas UAS dengan mata kuliah perilaku konsumen. Kehadiran teknologi informasi ini tidak hanya berpengaruh kepada individu saja, tetapi organisasi yang berorientasi bisnis atau perusahaan merupakan salah satu entiti yang mendapatkan pengaruh positif yang besar. Dari perkembangan teknologi informasi ini, sistem dan teknologi informasi telah digunakan oleh banyak pihak sebagai sarana pendukung untuk meningkatkan kinerja perusahaan dari waktu ke selain itu juga digunakan lebih jauh lagi sebagai alat atau senjata utama dalam bersaing. Ada banyak contoh kasus yang mengenai perusahaan-perusahaan yang bangkrut karena kalah bersaing dengan pesaingnya yang menggunakan teknologi informasi secara intensif untuk memenangkan persaingan. Beberapa keunggulan yang dimiliki internet, terutama dari segi efisiensi, mampu mengubah cara menjual dan membeli. Hal ini telah mempengaruhi perilaku konsumen dari yang dulunya membeli secara offline menjadi online. Tidak terkecuali di Indonesia, perubahan perilaku membeli ini yang menyebabkan adanya fenomena destruktif innovation di pusat-pusat belanja di beberapa kota di Indonesia. Terlihat dari sepinya pembeli dan tutupnya toko-toko pada pusat-pusat belanja tersebut. Peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia dari 30 juta orang pada tahun 2009 menjadi 171 juta orang pada tahun 2018. Perlu disikapi dengan bijak, khususnya bagi perusahaan yang ingin memenangkan persaingan bisnis. Perubahan perilaku konsumen ini sebagai akibat perkembangan teknologi, informasi, dan telekomunikasi harus diteliti dan dikaji terus-menerus agar keputusan yang diambil bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan dengan cepat, lebih tepat, dan lebih akurat, sehingga kinerja dan produktivitas diharapkan dapat ditingkatkan. Peran teknologi informasi menjadi sangat penting pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Sektor teknologi informasi dan telekomunikasi menjadi sektor yang penting. Pihak yang memiliki dan menggunakan teknologi ini akan menjadi pemimpin berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Pengguna Jaringan Internet di Indonesia pada tahun 2017. Dilaporkan bahwa 262 juta orang penduduk Indonesia sebanyak 143,26 juta jiwa diantaranya adalah pengguna internet atau 54,68%. Penelitian tentang karakteristik dan perilaku pengguna internet ini khususnya di Kediri dan sekitarnya terkait dengan perilaku konsumen dalam belanja online belum pernah dilakukan sebelumnya. Dari permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk melakukan investigasi pengaruh dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, terutama internet, terhadap perilaku masyarakat Kediri dan sekitarnya, khususnya perubahan perilaku dalam melakukan pembelian sehingga dapat ditentukan strategi yang sesuai agar memenangkan persaingan. Kemampuan untuk melakukan analisa kekuatan dan kelemahan baik internal corporation maupun pesaing kompetitor serta peluang yang muncul dalam
dari permintaan pelanggan, customer, menjadi senjata untuk bisa bertahan dan bahkan memenangkan persaingan. Dalam pengambilan keputusan terkait dengan strategi memenangkan persaingan bisnis, diperlukan informasi yang memberikan gambaran yang jelas terkait dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan akan layanan produk yang diinginkan. Perilaku konsumen adalah suatu proses atau aktivitas yang dilakukan seseorang dalam mencari, memilih, membeli, menggunakan, dan melakukan evaluasi terhadap suatu produk, barang, atau jasa untuk memenuhi keinginan atau kebutuhannya. Setiap konsumen umumnya memiliki pertimbangan sendiri dalam memutuskan melakukan pembelian terhadap suatu produk. Secara umum, ada dua jenis konsumen, yaitu konsumen rasional dan konsumen irasional. Keduanya memiliki ciri-ciri tertentu yang membuat keduanya bisa dibedakan. Yang pertama, konsumen rasional. Konsumen yang mengutamakan berbagai aspek konsumen secara umum, seperti kebutuhan utama, kebutuhan mendesak, dan kebutuhan produk terhadap konsumen tersebut. Ada beberapa ciri konsumen rasional yang umum, seperti berikut. Yang pertama, konsumen rasional umumnya suatu produk berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Yang kedua, konsumen rasional hanya membeli produk-produk yang sudah diketahui kualitasnya. Yang ketiga, konsumen rasional umumnya membeli produk yang harganya disesuaikan dengan kemampuan keuangannya. Yang keempat, konsumen rasional hanya membeli produk-produk yang memberikan kegunaan optimal bagi dirinya. Yang selanjutnya, konsumen irasional. Konsumen yang mudah terpengaruh oleh iklan atau promosi atau strategi marketing lainnya dari suatu produk, buku berdasarkan kebutuhan atau aspek kegunaan produk tersebut bagi dirinya. Berikut ciri-ciri konsumen irasional. Konsumen irasional sangat mudah dipengaruhi oleh iklan dan promosi di berbagai media. Yang kedua, konsumen ini memiliki kecenderungan untuk memilih barang-barang berdasarkan merek, bukan berdasarkan kegunaannya. Yang ketiga, konsumen ini biasanya cenderung membeli barang karena gengsi atau prestis, bukan berdasarkan kebutuhannya. Secara umum, ada dua faktor yang mempengaruhi consumer behavior, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri si konsumen. Di antaranya motivasi. Motivasi adalah dorongan yang kuat dari dalam diri untuk melakukan aktivitas tertentu, untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan. Yang selanjutnya ekonomi, yaitu tingkat ekonomi atau keuangan seseorang yang dapat mempengaruhi perilakunya dalam mengambil keputusan untuk membeli suatu produk. Yang selanjutnya, sikap, yaitu tingkah laku dan atau tanggapan terhadap rangsangan dari lingkungan yang dapat mempengaruhi atau mengarahkan tindakan orang tersebut. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri atau luar dari lingkungan si konsumen. Di antaranya, yang pertama, kebudayaan, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan budi dan akal manusia yang menunjukkan secara hidup yang dimiliki bersama oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dan umumnya diwariskan secara turun-temurun. Yang selanjutnya, kelompok sosial dan kelompok referensi. Kelompok sosial yaitu kesatuan sosial di mana individu berinteraksi satu dengan yang lainnya.
Sedangkan kelompok referensi, yaitu kelompok sosial, menjadi referensi dari individu dalam membentuk kepribadian dan tingkah lakunya. Yang selanjutnya, keluarga, yaitu kelompok sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari satu atau dua orang tua dan anak-anaknya yang umumnya tinggal dan hidup bersama-sama dalam satu rumah. Sistem informasi dan strategi bisnis. Persaingan yang sangat ketat di era digital ini menuntut perusahaan untuk bisa bersaing dan memenangkan persaingan bisnis, terutama di wilayah pasar utama. Ada 3 strategi yang bisa digunakan untuk bisa bersaing, yaitu yang pertama, menjadi produsen dengan biaya rendah atau low cost company. Yang kedua, melakukan diferensi produk dan jasa dengan memfokuskan pada bidang-bidang tertentu yang tidak terlayani oleh pesaing. Yang ketiga, mengubah segmentasi pasar dan target market yang hendak dilayani dengan tujuan untuk merubah ruang lingkung kompetisi, baik dengan cara memperluas pasar maupun mempersempit pasar. Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan yang telah didukung oleh sistem informasi yang baik agar memiliki kemampuan untuk mendukung strategis, diantaranya adalah mengelola rantai pasokan atau supply chain, membuat sistem yang efisien terkait dengan customer and response, dan membuat sistem informasi yang baik melalui website perusahaan terkait dengan produk dan jasa yang dijual ke pasar. Agar bisa bersaing dan memenangkan persaingan bisnis, sebuah perusahaan harus memiliki keunggulan kompetitif. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan nilai kepada pelanggan lebih banyak dari pesaingnya atau memberikan nilai yang sama dengan pesaingnya tetapi dengan harga yang lebih rendah. Suatu sistem informasi yang dimiliki perusahaan akan memberikan dampak strategi jika dapat membantu perusahaan dalam menyediakan produk dengan biaya yang lebih rendah daripada pesaing atau menyediakan produk dengan biaya yang sama tetapi memiliki nilai yang lebih besar. Terkait dengan strategi kompetitif lainnya, yaitu diferensiasi produk dalam rangka menciptakan loyalitas merek dengan mengembangkan produk baru. Perusahaan juga bisa memanfaatkan sistem informasi yang dimiliki. Dengan menggunakan sistem informasinya, perusahaan bisa melakukan riset dan analisa pasar sehingga perusahaan dapat menghasilkan produk bagi pasar yang menjadi target dengan cara yang lebih baik dari pesaing. Suatu sistem informasi dikatakan baik jika mampu memberikan competitive advantage bagi perusahaan melalui menyediakan data dan informasi yang bermanfaat untuk menyusun strategi dan menetapkan teknik pemasaran dan penjualan yang baik. Berdasarkan data penelitian, diketahui bahwa masyarakat telah memiliki ketergantungan kepada internet. Hal ini bisa dilihat dari durasi pemakaian per hari, di mana untuk pemakaian internet sampai 3 jam per hari lebih dari 40%. Bahkan yang lebih dari 7 jam ada lebih dari 26%. Ketergantungan kepada internet juga dapat dilihat dari paket data yang digunakan oleh responden, di mana lebih dari 90% menggunakan paket data bulanan. Dari data ini terlihat bahwa masyarakat selalu ingin terkoneksi dengan jaringan internet setiap harinya. Dari data penelitian juga diperoleh hasil bahwa perangkat yang lebih banyak digunakan untuk mengakses internet adalah smartphone atau tablet. Dan tempat yang paling sering digunakan untuk mengakses internet adalah tidak tetap, di mana saja, yang jumlahnya hampir 70%. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat
tetap ingin terhubung dengan internet kapanpun dan dimanapun mereka berada. Hal ini diperkuat dengan durasi akses internet yang menunjukkan data yang cenderung seimbang, baik untuk 1 atau 3 jam per hari maupun yang lebih dari 4 jam per hari. Kesimpulannya, ada perubahan perilaku jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di mana transaksi jual beli sudah mengalami pergeseran. Konsumen sudah mulai mencari informasi dan mendapatkan produk yang diinginkan melalui internet. Informasi mengenai produk pun bisa diketahui dengan mudah dan spesifikasi yang diberikan oleh produsen melalui websitenya atau bisa diperoleh dari ulasan-ulasan pengguna lain yang sudah menggunakan produk tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi khususnya di bidang informasi dan telekomunikasi telah memberikan banyak pengaruh terhadap pola perilaku konsumen. Adanya kemudahan dalam mendapatkan informasi, kemudahan dalam melakukan transaksi, efisiensi waktu, dan adanya beberapa pilihan pembayaran menyebabkan konsumen lebih memilih bertransaksi secara online. Dari sisi pemasaran, perusahaan juga harus aktif melakukan promosi secara online dan dilakukan secara terus-menerus karena saat ini lebih dari 90% masyarakat telah mengetahui bahwa ada transaksi jual beli secara online, bahkan lebih dari 60% diantaranya telah melakukan transaksi secara online. Pemasaran secara offline tetap dilakukan, tetapi porsinya mungkin lebih kecil daripada promosi secara online. Untuk melakukan promosi, selain harus memiliki website yang baik, perusahaan bisa melakukan dengan menggunakan media sosial yang banyak digunakan oleh konsumen seperti Facebook dan Instagram agar bisa menjangkau konsumen yang lebih banyak. Penjelasan tentang teknologi di masa modern ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.